Bapak-bapak boleh duduk. Saya belum pernah ketemu sama Mas Emil Dardak. Saya cuma mau lihat wajahnya Mas Emil. Selamat malam Mas Emil. Oh ganteng ya. Panas. Tapi nek ganteng kalau nggak bisa nyanyi percuma. Monggo Mas. Nek di Mojokerto Mbak Via, ya. Ono wong wedok ngomong wong lanang liya ganteng, bojone langsung diancuk. Oh iya. Tapi kan Mojokerto loh ya, Mojokerto. Mbak Via. Belum ada peluang untuk menunjukkan bagusnya suaranya. Iya. Karena dicampuri oleh Novia Kolopaking. Sekarang harus ada peluang panggung yang full diisi oleh suaranya Emil Dardak. Nah, silakan menentukan lagu apa Kiai Kanjeng kudu siap. Gak siap mulai ya kon, ya. Monggo Mas Emil napa manut lagu ini napa? Lagu napa mawon? Barat apik napa mawon? Wah, Metallica. Kon kok malam Jumat lho, Rek. Saben malam Jumat. Saya ini penggemarnya Mbak Novia sebenarnya. Jadi lagunya saya mau nyanyikan ya. Ini waktu saya, tapi mohon maaf, lagu ini tuh ngetopnya saya masih SMP. Jadi masih inget zaman pulang sekolah naik mikrolet jalan gitu, terus dengerin lagunya lagi ngehit sekali di TV. Nadanya segimana Mas? Yang kot laki-laki di mana ya? Kalau perempuan di mana? Nada dasarnya? Sendiri. Gitu ya? Sendiri. Iya, sendiri. Asmara. Gak apa-apa, agak tinggi ya. Minum dulu artinya. Matur nuwun, Mbak Novi. Sirek, aku njaluk astagfirullahaladzim ping 3. Astagfirullahaladzim. Apa astagfirullahaladzim, aku iki mang krungu sampean nyanyi krungu atine arek-arek. Wis ganteng, pinter nyanyi, wakil gubernur pisan, sogeh, dwobol. Aku wis gak ganteng, melarat, kernet. Dadi mang akeh sing mesu-mesu iki mang. Mulai tak jak istighfar wis ya. Ikhlas ya, gak masalah ya, gak apa-apa. Kon kudu bangga dadi awakmu dhewe. Kon kudu menikmati uripmu masing-masing, ngono ya. Sing paling ayu sapa? Bojomu. Sing liyane masih ayu kaya apa kan duduk bojomu, ya ta? Dadi sing paling ayu tetep bojomu. Apa sebabe? Sebab liyane duduk bojomu. Jelas ya, enak ta ngono iku. Pokoke kate lapo? Bojoku paling ayu. Kate lapo kon? Gelut ae apa? Ayo. Ngono ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Emil. Sekarang giliran beliau Mas Sukaya. Langsung panjenengan menyapa dan memberikan sambutan. Perjanjian tadi urun satu poin yang harus didandani di Mojokerto dan pada masyarakatnya. Matur nuwun, izin mungkin jumeneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika beliau mesti nggak setuju tapi saya ingin manggil Alam Mukarram ya. MH Nun Najib, Mbah Nun, Cak Nun beserta Ibu dan seluruh tamu undangan sekalian, Sohibul Bait, Pak Bimo, Forkopimda dan juga rekan-rekan sekalian dan seluruh jemaah ma'iyah ingkang kula tresnani. Alhamdulillah malam hari ini kita semua bisa berkumpul di sini, bisa mendengarkan, bisa sinau bareng dengan Cak Nun
Saya bersyukur hari ini berkesempatan. Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan salam terhangat dan salam hormat dari Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang baru saja bersama kami dilantik. Kenapa? Karena beliau sejogianya ingin hadir di sini, tapi harus ada pertemuan wajib gubernur se-Indonesia di Padang. Dan ngingeti saya, Mas Emil datang ya? Iya Bu, gitu. Karena ada satu rencana ini sebenarnya ingin mengajak semangat Cak Nun ini ditularkan kepada insan-insan di ini, ada Pak Anom nih pas ini, Kepala BKD, kepada insan-insan muda yang ada di Pemprov Jawa Timur ya, supaya paradigmanya terbuka ini. Jadi kebetulan juga belum lama ini baru ada penerimaan ASN, berapa banyak? 1.900. Nah, ini harus bukan diindoktrinasi ya, tapi diberikan pola pikir dan paradigma, karena pada intinya masuk ke pemerintah itu kan harus niatnya diawali dengan pengabdian. Kalau niatnya yang lain-lain udah tentunya sulit. Nah, kalau awalnya udah benar, insya Allah kedepannya benar. Mugi-mugi nanti langsung Bu Khofifah sendiri yang akan nyuwun kepada panjenengan. Saya hanya menyampaikan ini. Ya, saya dengar-dengar nih, beliau belum ngomong langsung ke saya, tapi ternyata itu mungkin sebabnya diingatkan untuk hadir. Yang kedua tentunya yang paling penting, kita berada di Mojokerto, tepatnya di Trowulan ini ya. Dan ini adalah, ada yang katakan ini punjernya gitu. Ada yang bilang begini, Canun, nggak ada yang berani bikin sesuatu yang bagus, yang besar gitu, karena mesti kalah sama punjernya Trowulan. Nah, ini saking kuatnya, saking apakah itu dianggap magis atau histori atau legenda, tetapi sebenarnya kita berharap ini bisa menjadi sebuah aset bagi bangsa, khususnya bagi Jawa Timur. Nah, bagaimana membangun Trowulan ini yang menarik gitu. Kira-kira bagaimana membangun Mojokerto, membangun di atas semangat Majapahit, ini yang menarik. Dalam pidato gubernur dan wakil gubernur yang disampaikan setelah sertijab dengan Pak Dekarwo dan Gus Ipul, Bu Khofifah mengutip bahwa Jawa Timur ini adalah hatinya, adalah mata air Indonesia. Mata air Indonesia kenapa? Karena disinilah semangat menyatukan Nusantara dibangun dengan Sumpah Palapa dari Mahapati Gajah Mada. Dilanjutkan Guru Besar Hos Cokroaminoto yang mendidik intelektual muda untuk mencintai rakyat, mencintai bangsa. Dan kemudian juga akhirnya putra Jawa Timur memproklamirkan kemerdekaan bersama dengan putra Minang di ibu kota kita hari ini di Jakarta. Lalu kemudian Jawa Timur ini adalah dibilang hatinya Indonesia dengan Hadratus Syekh Kyai Haji Hashim Asy'ari bisa menyemangati santri-santri semua ya, untuk kemudian pada 10 November terjadi peristiwa di Kota Pahlawan. Saya juga sempat dengar, Canun, sebenarnya sejarah bagaimana Jombang tercipta, tapi ini berkaitan juga dengan salah satu pondok di Sumobito ya, yang di sana, yang mana beliau ini Cak Nun tahu benar sejarahnya, bagaimana akhirnya Jombang menjadi daerah yang otonom, karena ini sejarah yang luar biasa. Dan dari situlah kalau disuruh urun rembuk, justru kami ini memang sedang menggali sebanyak-banyaknya. Jadi di dalam salah satu program 99 hari yang kemarin sempat dibahas untuk budaya, sebenarnya kita ingin bikin sebuah panel terbuka, semua yang memiliki keinginan, pemahaman, aspirasi, cita-cita untuk menggairahkan lagi semangat legenda Majapahit di tengah-tengah masyarakat Jawa Timur, termasuk restorasi kawasan Trowulan ini. Sempat dicoba bangun rumah-rumah Majapahit, tapi kemudian bingung arep digawe apa. Nggih, leres sobat nih, ada yang dari sini ya. Sudah lihat rumah-rumah, ada rumah-rumah bertemakan Majapahit. Nah, dulu 2017, saya ulangi 2016, saya pernah ke Korea Selatan. Di sana ada yang namanya Hanok Village atau Desa Hanok. Itu bagaimana mereka memberi insentif kepada yang punya rumah.
supaya mempertahankan kondisinya, bahkan mengembalikan kondisinya seperti sedia kala, seperti zaman dulu. Dan kemudian akhirnya ditata jalannya. Sekarang kalau jalannya kayak apa di depan rumah-rumah itu Pak Bimo? Enggak, maksudnya jalannya aspal atau, nah harusnya jangan aspal, balik seperti zaman Mojopahit, batu-batu alam. Kira-kira lebih bagus nggak kalau kayak gitu? Lihat tuh, hah? Pengen balik klasik begitu misalnya, sehingga kalau wisatawan datang ke sana rasanya kembali kepada masa dulu. Nah ini beberapa ide-ide yang mau digali, yang tentunya tidak bisa satu arah. Ini sesuatu yang harus dibicarakan dengan para sesepuh, para pakar, menawi badai dikembalikan. Saya sudah nyoba sedikit ini, Cak Nun di Trenggalek, sebab terakhir mau jadi bupati, mau selesai kami meluncing restorasi alun-alun dengan tema klasik. Jadi jalan itu diganti aspalnya dengan batu alam, trotoarnya juga diganti dari paving menjadi batu alam. Kemudian tembok-tembok yang itu kita hilangkan, alun-alunnya lebih terbuka, lebih banyak main tanaman. Gedung-gedung yang ada di sekitar alun-alun yang SD, SMP, temboknya diganti menjadi tembok klasik. Tujuannya supaya senada. Nah ini tapi hanya pendekatan fisik, hanya mengembalikan bangunannya, tapi mengembalikan giroh atau semangatnya ini yang kita juga butuh. 9 ini nggak akan saya jelaskan satu-satu, tapi kalau cepet ya, ada namanya Jatim Sejahtera, ada namanya Jatim Kerja, Jatim Cerdas Sehat, Jatim Akses, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Harmoni, Jatim Berkah, Jatim Amanah. Ada 9, saya ambil contoh misalnya Jatim Sejahtera. Itu adalah sebuah upaya untuk memastikan kemiskinan di Jawa Timur. Kalau di kota sekitar 7%, di desa 15%. Jadi Indonesia ini bangga katanya sudah di bawah 2 digit, tapi Jawa Timur di pedesaan masih 15%. Jadi sedangkan penduduk di desa juga banyak, ya. Ketimpangan ekonominya terasa. 5 kabupaten kota menyumbang setengah ekonomi Jawa Timur, padahal ada 38 kabupaten kota. Hanya 5 saja nyumbang setengah. Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, ya, Pasuruan kalau nggak salah. Ya, jadi 5 saja. Itu merupakan PR besar kita bagaimana membangun kesejahteraan. Comot satu lagi, Jatim Harmoni. Mau perutnya terisi, dompetnya penuh, tapi kalau kemudian kita kehilangan kelestarian lingkungan hidup, ini menjadi isu besar. Masalah limbah, pergi ke Sungai Berantas, itu katanya ada popok itu bisa 3 juta per hari, 1,2 juta popok dibuang aja ke sungai. Bu Hovifah jadi ini kemarin menguti popok dan datangi 99 jembatan, dikasihkan kontainer, jangan dibuang ke sungai, dibuang saja ke kontainer. Kalau popoknya didiamkan, gelnya itu meracuni ikan-ikan yang ada di situ dan mencemari airnya di Berantas. Kemudian kita juga yang paling penting Jatim Harmoni itu adalah budaya. Bagaimana kita membangun kearifan lokal, meneruskan nilai-nilai yang nggak bisa dibeli dan nggak bisa dibuatkan, warisan budaya. Inilah yang kita coba lestarikan dengan Jatim Harmoni. Kira-kira seperti itu. Semoga dengan Nawa Bakti Satya yang dijalankan dengan dukungan dari Panjenengan Sedoyo, seluruh masyarakat, kita bisa mencapai 3 kemuliaan. Mulia di mata rakyat, artinya masyarakat semua tanpa pandang bulu, tanpa terkecuali, yang ada di desa, yang ada di gunung, yang ada di pesisir, yang ada di pelosok, semua bisa merasakan kesejahteraan dan merasakan kebahagiaan di Jawa Timur karena ada pemerintah dan negara yang hadir untuk mereka. Ada rame sekarang di satu daerah, ada ibu-ibu bayinya meninggal, begitu nyampe katanya karena ditandu, lokasinya 400 meter. Dinas Kesehatan Provinsi sudah datang langsung juga hari ini, tujuannya untuk belajar kenapa bisa kejadian seperti ini, kebijakan apa, apakah kita kasih rumah singgah sehingga kalau sudah bulan keberapa lebih baik standby di situ, karena memang kadang-kadang kita nggak bisa membangun jalan sampai ke seluruh pelosok. Ya, itulah mulia di mata rakyat. Yang kedua, mulia di mata dunia. Jawa Timur biar bagaimanapun juga, suka atau tidak suka, adalah lokomotif ekonominya Indonesia. 1/6 ekonomi Indonesia itu adanya di Jawa Timur. 2000 triliun ekonominya Jawa Timur. Maka kalau kita ngomong ada tantangan global, ada revolusi industri keempat, ada kecerdasan buatan, ada persaingan dari negara-negara Indochina dan Asia Selatan untuk merebut peluang di tengah perang dagang Amerika dan Cina, apapun itu,
itu tidak akan bisa kita menangkan kalau di dalamnya kita nggak kuat. Maka kita tidak bisa menunggu solusi dari daerah lain, justru kita yang harus menginisiasi, mempelopori solusi untuk Indonesia. Itu tantangan Jawa Timur. Mulia di mata rakyat, mulia di mata dunia, tapi yang paling penting mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Itulah sebabnya saya malam ini sinau di sini bukan lebih banyak ingin bicara tapi mendengar dari semua. Belajar dari siapapun, tua maupun muda, kaya maupun miskin, berijazah maupun tidak, semua adalah sumber inspirasi dan ilmu bagi kita semua. Jangan pernah berhenti belajar, ojo sampai leren katanya Cak Nun. Saya akan camkan itu baik-baik. Matur nuwun menawi wonten kekirangan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus pidatonya, bangga kita punya wakil gubernur yang rodok ngerti temenan masalahnya ya. Nek wingi ku pokoke cengengesan tok ae. Oke, ngene sik, tapi aku mergo wis kadung ngomong ngene, aku iki jane nyimpen sego sak dandang. Punel segone tapi gak tak tokno wong gak ono sing butuh. Amarga Mas Emil rodok ketok-ketoke ngerti ambune, tak culikno seperapat seperapat entong ya. Ya. Gini, cita-citanya tadi kan memperlakukan Jawa Timur sebagai pancernya masa depan Indonesia. Apa namanya itu mata air, apa namanya itu sumber ekonomi utama Indonesia dan seterusnya lah. Pokoknya gini, ada beberapa poin. Pertama gini, kalau Anda membangun Jawa Timur dengan skala Jawa Timur, maka Anda akan tetap kerdil sampai kapanpun. Anda berpikirnya Jawa Timur harus berpikir Indonesia dan dunia. Anda harus mengerti bahwa medan perangnya itu globalisasi dan Jawa Timur itu sebenarnya memiliki semua modal untuk menjadikan Republik Indonesia menjadi superpower masa datang. Jan-jane mustahil Indonesia punya masalah kemiskinan. Wong sugih koyok ngene tanah air isine koyok Korea gak duwe apa-apa lho, sugih. Kok Indonesia wis 70 tahun kok masalah kemiskinan. Iku apa sebabnya? Apa saking gobloke sing mimpin ta ya apa? Ya. Tapi aja ngomong ngono ngene, menurut saya gini. Kalau Anda membangun apa Jawa Timur atau apapun seluruh Indonesia, kalau paradigmamu masih paradigma Yunani kuno sampai Renaissance, sampai globalisasi yang sekarang, maka Anda akan tetap menjadi ekor dari globalisasi. Anda akan tetap tidak mampu membangun paradigma baru yang dunia akan mau tidak mau akan ikut Anda. Jadi nek paradigmamu itu melok Yunani kuno, Jawa dipateni, ya toh, Islam dipateni, terus carane ndelok kebesaran iku apa toh? Oh, kebesaran iku peninggalan gedung sing gede. Pun yo bae gak gelem gawe gedung gede-gede kok. Nek prasaku aja adek didudah bapak-bapak. Borobudur itu gak ono indahe nek dibanding karo mall-mall ya. Gak ono listrike. Apa sebabnya? Mergo nek mall itu paradigma Yunani kuno, Renaissance dan globalisasi. Tapi kalau Borobudur itu letaknya tidak di tanah. Borobudur letaknya di dalam kesadaran teosofi dan filosofinya masyarakat Indonesia. Jadi Borobudur itu dibangun di dalam jiwamu. Sama dengan Ka'bah. Apa istimewanya Ka'bah itu? Mek kotak-kotak, gak ono ukirane, gak ono lightinge, gak ono, ya mek ditutup kain ireng kayak mayat. Apa istimewanya? Loh, kalau paradigmamu paradigma Yunani kuno dan modernisasi secara barat, Ka'bah itu apa? Nah kita, menurut saya, Jawa Timur harus berani merintis paradigma baru seperti yang Mas Emil katakan tadi. Harus mengerti kebesaran cara kita itu bagaimana, karena ada beda sangat besar. Kita tidak pernah membangun materialisme, yang kita bangun adalah kepribadian manusianya. Tidak berarti sekolah gak penting, tidak berarti gedung-gedung gak penting, penting, tetapi dia tidak nomor satu. Kene iki ya, PT kepingin mabur koyok manuk, gak iso mabur, pitike ilang pisan. Awake dhewe iki. Karena kita paradigma burung, padahal kita ayam. Kita ini semut, tapi anak-anak sapi. Semut itu tidak terlawan oleh siapapun.
Nek memberantas sapi sak donya iso dipateni, tapi nek semut gak iso kok pateni. Gak iso Indonesia dipateni sapa ae, mergo awakmu iku semut-semut ireng, aja anak-anak sapi. Arek-arek wis sinau toh masyarakat semut, bagaimana mekanismenya, pemerintahannya, bagaimana pangannya, bagaimana pertahanan komunitasnya, bagaimana, kan sudah belajar. Itu metabolisme dan organisme yang diciptakan Allah langsung. Bagaimana lebah, bagaimana semut. Itu surat di Al-Quran. Ini tak saya perpanjang, tapi intinya pokoknya Bu Khofifah sama Mas Emil menurut saya harus berani ngincipi paradigma baru dengan cara pandang. Ndelok Mojopahit secara barat, kayak apa? Wong kono iku kate mateni kene iki biyen. Dielek-elek terus. Gitu loh. Mereka itu membunuh kita. Nah, teman-teman sekalian, kok Indonesia sampai angel soge iki apa? Kok Indonesia kok rumangsane narkoba iku marijuana karo narkoba terbesar di Indonesia itu mentalnya itu narkoba, korupsinya, dolek badi ya urusannya. Kepentingan pribadi terus. Gak tahu mikir rakyat temenan. Munggah pangkat ae urusane, ya ta gak? Jadi rakyat tidak pernah yang namanya manunggaling kawulolan Gusti, tidak belajar kepada gundul pacul. Manunggaling kawulolan Gusti dianggap kebatinan. Oh enggak. Manunggaling kawulolan Gusti itu adalah kalau sudah jadi wakil gubernur, kalau sudah jadi gubernur, kalau sudah jadi presiden, di dalam dirimu itu manunggal antara kawulolan Gusti. Tuhan menyatu dengan rakyat di dalam dadamu. Kalau engkau menyakiti Tuhan, rakyatmu yang akan protes dan hancur. Kalau engkau menyakiti rakyat, Tuhan yang akan marah. Maka setiap raja di Indonesia harus menyatukan rakyat dan Tuhan di dalam dirinya. Itulah pok atau pangkal manajemen dia di dalam membangun keadaan di tempatnya. Dia satu. Berikutnya, nek soal masalah Indonesia itu paradigma oyote itu keliru oleh ndelai lemah itu, oleh ngatur nandure itu biar salah. Tahun 45 itu banyak kesalahan, tapi ini tak terus nongko aku makar. Lu sak embrek lho, aku bisa nduduin nang awakmu lho aku. Ngake. Dan itu tidak bisa kan. Kudune debat capres itu ditakoni mau. Aku tak gaekno 45 pertanyaan tak cicil 11 sik. 11 kon gak iso jawab apa meneh 45. Selamat aku ki sabar tak jarno gak apa-apa. Krungu ya apa aku menengahi gak masalah tuh, aku gak tahu berontak, gak kabeh tak tulungi kabeh. Gak ono sing gak tak tulungi. Gitu loh. Nah, ibarat wit-witan, wae bongkang-bongkenge bolak-balik. Presidennya gonta-ganti cek bongkenge, nggih ta mboten? Nggih. Apa sebabnya? Oh, duduk godhonge rek. Duduk kembange, duduk wite. Lemah karo oyote iku biyen gak cocok. Lemah karo winie iku biyen gak cocok. Iku nek ibarat wit. Nek ibarat wong krabi, akad nikahe biyen gak tepak iku. Akhirnya rumah tanggane congkrat terus. Mosok ngate milih presiden itu kena milih Jokowi kon dibenci karo wonge Prabowo. Kon milih Prabowo dibenci karo wonge Jokowi. Jadi begitu kamu memilih, kamu dibenci oleh separuh rakyat Indonesia. Iku cap apa urip kaya ngono iku? Ya apa foto wedi. Tahiyat lho wedi ngene berarti Jokowi nek tahiyat iki. Peksa ngene peksa. Dan seterusnya gini loh. Politik penting, demokrasi penting, tapi demokrasi yang sedang kita laksanakan itu demokrasi dengan resolusi yang masih sangat rendah. Pikselnya cuma beberapa. Ibarat kamera itu cek blurut, cek Nokia zaman-zaman lawas. Tidak punya presisi, tidak punya detail, tidak punya pemetaan yang tepat untuk melihat bangsanya sendiri. Maka di luar pembangunan fisik di Jawa Timur, menurut saya yang nomor satu adalah bagaimana Bu Khofifah dan Mas Emil membangun kepercayaan diri orang Jawa Timur, membangun pengertian mengenai kekayaan jiwa kita, kekayaan budaya kita, kekayaan pribadi kita. Gak ono uang rakyat ngeluhi rakyat Indonesia sak dunyo. Indomaret jarine mateni piro? Indomaret siji mateni warung piro? 50 jare Pak Suko. Matek ta warunge? Gak. Indonesia sangat dekat dengan Allah.
Kok ide-ide gak mate-mate arek-arek iki. Wis setengah urip ku ya wis urip. Duwe dhuwit 100 cukup, 75 ya cukup, 50 ya cukup, 20 ya dicukup-cukupno. Jek iso urip wong Indonesia. Kalian para pemimpin hendaklah mengetahui bahwa rakyatmu itu rakyat yang disayang dan diberi fadilah luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia sekarang sedang di masa peralihan, Mas Emil. Wis to gelem gak gelem kok berubah. Bosen wisan sing koyo ngene iki bosen, kok berubah. Ya, dan saya harap itu mulai 2025 wis mulai. Ya. Dan Presiden Indonesia, Gubernur Indonesia haruslah seorang negarawan tingkat dunia yang mengerti dunia. Kamu tidak ngerti Indonesia kalau tidak ngerti dunia. Kamu tidak mengerti Indonesia kalau kamu tidak memahami apa yang dilakukan dunia kepada Indonesia. Kamu itu dihapusi. Nek kon gak ro dihapusi bangun ya apa kon? Maka seorang pemimpin Indonesia haruslah seorang ilmuwan, filosof, budayawan, diplomat tingkat dunia. Tingkat dunia. Dan ingin saya nyatakan, dan yang ada pemimpin dengan kadar dan kaliber dan tingkat dan resolusi yang tinggi seperti itu hanya ada di Jawa Timur, tidak ada di seluruh bumi yang lainnya. Jadi Jawa Timur bukan hanya hebat dengan dirinya sendiri. Jawa Timur akan bikin hebat Indonesia dan Jawa Timur akan bisa merubah seluruh dunia. Wes bosen Amerika ya wes bingung dewe. Milih presidennya turunan ibu kita Kartini ya. Habis terang terbitlah Trump. Habis gelap terbitlah Trump. Bingung dewe. Paul Obama pun tidak merubah apa-apa di dunia. Dia hanya merubah Amerika sedikit-sedikit, tapi dia tidak berjasa untuk dunia. Sekarang kamu lihat, kamu pelajari Soekarno jasanya apa, kamu pelajari Soeharto jasanya apa, jeleknya apa, kurangnya apa. Semua presiden kamu pelajari. Pelajari dengan sungguh-sungguh, objektif, ojo lorati nek kon ketemu sing gak. Timbane kon tak kandani geblak kon. Itu ya, tapi kita seneng karena beliau ngomong tentang paradigma baru. Maka sekarang tolong ndelok Mojopahit ojo dengan cara berpikir sejarawan barat, ilmuwan barat. Tolong digabung dengan kearifan kita sendiri, jare kearifan lokal. Jare kearifan lokal. Lah Jawa iku ya apa? Gak ono rek gedung elek kaya Ka'bah iku elek sih. Gitu. Tapi gak ono tempat pariwisata sing ditekani wong tanpa berhenti. Gak ono detik sing gak tawaf. Kabeh wong tawaf. Pokoknya Ka'bah gak tau leren ditawafi. Gak ada promosi, gak ada iklan, gak ada pemasaran. Diparani wong terus. Kanggo merat Cina sambat aku, ya oh bocah Muhammad iku kurang ajar. Lho napa ngono? Iku enak temen Arab iku gak lapo-lapo diparani wong bawen dina. Gak ono diskon, gak ono wes pokoknya. Nah, apakah Muhammad pernah berpikir ekonomi dan kapitalisme? Kamu tahu nggak? Ka'bah adalah contoh bahwa kalau kamu berbuat baik, kamu akan menjadi pusat energi, kamu akan menjadi pusat magnet, kamu akan ditatangi oleh uang. Kamu jangan mencari uang, bikin uang yang mencarimu. Jangan nemu tapi tinemu oleh uang. Rakyatku sekalian, saudara-saudara sebangsa dan tanah air, tidak ada waktu lagi, tidak ada waktu lagi. Mulai hari ini anak-anak muda harus mulai bangkit. Beri aku 10 pemuda, tak kohon ngasak. Anggitmu pidato tak apusi kon. Di Maiyah itu nanti Pak Pri kita mohon cara berpikir kita itu jangan fakultatif. Kita ini universitas.
Jadi tidak ada fakultas kedokteran yang tidak terkait dengan psikologi, tidak terkait dengan sosial, dengan ekonomi. Tidak ada sesuatu yang tidak terkait dalam kehidupan. Erongmu itu ada hubungannya karo selitmu. Nek gak percaya, ambungen. Seneng aku ndelok arek engko uyu bahagia. Ngene carane ngibur arek sing gak duwe duwe. Lah ngono ya. Ini Rek ya. Tapi pokoknya ngene Rek, Mas Emil ini Jawa Timur, sampai nak jadi wakil gubernur Jawa Tengah gak kayak ngene, iki Jawa Timur. Ya sampean rene gak apa-apa ndek pojok gini ya, tapi ojo ngalangi wong sing mburine sakno sampean. Apa meneng kok sampean ngentut ya? Oke, sampean ndek kene gak apa-apa Mas ya. Oke, gak apa-apa tapi bijaksana satu sama lain, tidak ada yang mengganggu satu sama lain, tenang aja, semua bijaksana. Yang nomor satu bijaksana. Bijaksana itu apa? Bijaksana itu jangan melakukan sesuatu secara tidak tepat, baik waktunya, ruangnya, konteksnya, nuansanya, estetikanya semua. Jadi nomor satu itu bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan bil haqi, bukan bil khairi, tapi bil hikmah. Memproses sesuatu nomor satu teorinya adalah dengan hikmah atau dengan kebijaksanaan dan seterusnya. Gitu lah, maknya wis turu arek-arek. Monggo Pak, monggo terngajeng Pak. Oke, saya tidak berpanjang-panjang, tapi intinya aku pokoknya sampai di waktu 5 tahun, mungkin 10 tahun insya Allah. Ya, iki Jawa Timur Mas Emil, top iki. Soal Jombang sak piturute, Jawa Timur kok ono Jombangnya. Jombang iki ya tidak dipelajari karo arek-arek. Sampean ngomong Mbah Hasyim gak ngomong Mbah Khalil. Ya opo sampean iki? Ya Mbah Khalil itu lebih tinggi daripada Cokro Aminoto. Seharusnya Mbah Khalil itu pahlawan nasional dan tapi belum sampai hari ini. Apa sudah? Indonesia ini karena dia tidak tahu dirinya, tidak mengerti apa yang penting bagi dirinya, skala prioritasnya salah, primer sekundernya terbalik, maka mereka tidak mengerti harus menghormati siapa. Saudara-saudara, saya nyatakan sekali lagi dengan ini kemerdekaan Republik Indonesia untuk yang kedua kalinya. Adapun hal-hal yang menyangkut perpindahan kekuasaan, aku takon nang kabeh kan sing jawab, iku sing dipindah iku apane? Dipindah teko sapa nang sapa? Kapan olehmu ngelakoni? Kan sing iso jawab. Karena sih sampai saya gila, nek kon dadi presiden gak iso jawab iku lho. Kon iku proklamasi gak iso jawab terus dadi presiden. Berarti presiden terbuat dari plastik kon iku. Jemure-muring ya, aku gak ngomong sapa-sapane lho ya. Saya hanya melihat bahwa Indonesia adalah bangsa besar di muka bumi. Bangsa Indonesia punya keunggulan alam dan manusianya melebihi semua yang lain di dunia, dan Indonesia tidak akan menjajah siapapun. Orang yang menjajah adalah orang miskin, orang yang merendahkan adalah orang yang rendah. Indonesia tidak merendahkan siapapun. Indonesia lewat dijajah ya gelem, diperkosai lho, menengai saking tepake wong Indonesia. 350 tahun diperkosa. Terus tahun 45 leren. Takon, empun ta niki ngono. Mboten napa-napa sampean terusaken. Lho Indonesia gak matek-matek. Gak iso, ndak ada matinya. Indonesia tidak ada matinya. Dirubah Pak, ojo harga mati Pak. Indonesia tidak ada matinya. Ngono. Nek harga mati engko ditambahinnya muring-muring sampean. Indonesia harganya mati. Lah muring-muring, nek Indonesia ndak ada matinya. Maksud saya bukan mati dalam pengertian dunia akhirat, mati dalam arti entitas keindonesiaannya. Ngono ya Rek ya. Kon tak dongakno Rek, omahmu dileboni malaikat. Nggawa berkat, nggawa kenduren, nggawa dhuwit, meneng-meneng kon tangi turu kok sesek ya, dotok dhuwit akeh ngono ya, sapa ro ya. Sapa ro ya. Lho percaya kok kedaden temenan, dadak keliru sualmu dhewe engko. Iki sing garai susah iki lho. Iki omah iki nek ana malaikat, nek ana kirike, malaikat gak gelem mlebu iki lho. Iki sampean kandhane ustaz-ustaz iku. Ana lukisane malaikat gak mlebu, ya ta?
ana kirike nek kon ngingukir ndek omamu malaikat gak gelem teko. Nek arek Jawa Timur terutama Jombang seneng ya tapi lho kok tapi apa gak mati-mati aku. Israel teko waduh ana kirik gak situ. Rusak musuh mak iya ya. Bener ya? Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Emil. Kita kita rakyat, kita yang punya Jawa Timur, kita punya hak untuk mengamanati beliau dan kita mempercayakan semua itu kepada beliau. Beliau tidak harus melakukan semuanya, tidak harus khatam, tapi beliau harus menjalankan surat-surat awal dari Al-Quran untuk memulai Jawa Timur masa depan yang akan memimpin Indonesia dan dengan itu Indonesia akan memimpin dunia. Ojo sampai kon maca Quran salah Al-Fatihah. 3 terakhir ya. 3 hal. Iki sing salah di dunia iki ana 3. Indonesia iki salah Al-Fatihah, salah akad nikahe, salah oyote karo lemahe pas nandur biyen. Nek kon gak terima tangkepen aku. Nek tuduhanmu apa sakarmu? Mau takon aku cak sampean salah apa lho? Lah kon nangkep aku kok takon salahku. Nangkep kok interogasi. Ya apa aku dene wis jelas tuduhane sih ngawur arek-arek iki. Lho nek wis nangkep kan wis jelas salahe lak ngono. Mosok ditangkep terus bapak gini-gini lho. Lho sampean sing nangkep aku ya sampean sing jawab lah ngono. Gitu ya. Nomor 2. Jadi Indonesia iki nyuwun sewu kudu didandani Al-Fatihah. UUD 45-nya, Pancasilanya. Teksnya mungkin tidak, tapi pemahamanmu, paradigma berpikirmu terhadap itu harus didandani. Saya tidak tega untuk membuka itu sekarang. Tapi pokoknya Indonesia ini tetap ya apa kudu di-recover, harus dilahirkan kembali. Saya tidak anti Indonesia, I love Indonesia, aku cinta rakyat Indonesia dan aku bermalam-malam sampai pagi menerapkan cintaku kepada mereka. Karena agendaku jelas. Aku nek makian iki mesti di story rokok karo arek-arek. Dadi aku mulai nggo rong plastik. Nah aku iki agendaku Mas Emil, aku iki dodolan rokok di Jogja. Gak adek kula, aku apen-apen makian cek arek kapusan aku ngekeki rokok, terus tak gomule nang Jogja tak dol. Dadi badi tanpa kula. Iku agendaku. Temenan iku. Nek ana sing takon apa agendanya MH dodolan rokok. Kulake ndek endi dikeki arek-arek. Sapa arek-arek sing dihapusi Cak Nun? Kan gitu. Tak hapusi kabeh kon kapok, dobel-dobelmu karepmu dhewe kono. Salahmu dhewe melok makiyah kon ya. Ayo kapok kon ya. Baba, nek aku ngono gak eman apa-apa. Tak buat, leren-leren, mati-mati gak ono masalah. Urip tek kabeh tek Gusti Allah. Ngono ya, ya. Nomor 2, sing salah, sing Al-Fatihah salah iku ya Islam. Islam sing tutuk kon iku Islam duduk Islam teko pabrike Nabi Muhammad. Wis dijupuk karo grosir, terus mari ngono dijupuk meneh dikulak karo agen-agen, sub-sub agen, terus kon roh Islam itu teko pengecer-pengecer. Iku wis mazhab KW 4. Terus kok anggap hasil pengecer iki Qur'ane, pabrike duduk iku. Pelajari kembali Islam. Gak ngene Islam iku. Gak ngene. Ya nek sembayangmu bener, cuman nek silaturahmine politike semua gak ngono Islam iku. Kon gak sinau 10 tahun Kanjeng Nabi ndek Madinah iku ya apa gak kok sinaune. Kon sinaune mulai Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Nabi Muhammad dengan madaniyahnya, dengan at-taqafah al-madaniyah kamu gak mempelajari. Padahal di situ Mas Emil, di situ sampean lihat bagaimana master plan dan timeline-nya Rasulullah membangun kota Madinah. Apa yang dilakukan? Kalau sampean pedoman itu berarti tahap pertama tek, tahap kedua tuk, tahap ketiga tok, jelas masalahnya. Rasulullah adalah seorang kepala negara yang tanpa jabatan dan tanpa negara. Tapi melakukan master plan kenegaraan dan kota yang melebihi semua orang. Dan undang-undang di Madinah bukan undang-undang yang dibikin oleh DPR dan orang-orang pinter hasil sekolahan. Karena kalau hasil sekolah nanti akan terpengaruh dan terkontaminasi oleh kepentingan si pembikinnya. Tapi undang-undang Madinah dibikin oleh kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat itu hilang ketika Abu Bakar mulai menjadi khalifah. Kedaulatan rakyat diganti menjadi legalitas kepemimpinan politik. Dan seterusnya. Tapi kita tak terus aku dianggap kafir.
Ya, aku kafir dan anjane wis kafir aku. Kon goblok kon suwe aku. Kayak terus saiki kon. Ket biyen aku kafir, Gusti Allah kafir apa meneh aku. Lho kok Gusti Allah kafir lah? Ya kafir untuk setan, Gusti Allah kafir lah ngono. Ya tak gak? Hoak. Apa hoak itu? Tergantung kepentingane. Nek gak cocok karo kepentingan pemerintah, hoak, ngono toh? Jadi pemerintah juga jangan mengklaim hoak atau tidak. Ajarkan berpikir dewasa, mateng, seimbang sehingga ada apa saja berita yang masuk mereka punya kedaulatan untuk menjernih informasi itu. Tapi kalau atas dasar otoritas, apa keabsahan bahwa Kapolri mengatakan ini hoak? Ya apa nek pernyataan Kapolri itu ya hoak pisan. Sopo pedomane apa? Makanya kita harus belajar. Rakyat yang harus punya kedaulatan dan belajar kamu. Mulane gak usah bertengkar Jokowi tak Prabowo baba-baba. Milio menengo aja adik berdebat. Teko nang TPS milio wis ngono ae. Wong kon yo gak ro milih gak ro, kan wong rum kon ijen nek ngono. Kejaba ono CCTV, nek gak ono CCTV. Gitu loh. Milio sakarepmu. Gak ideal gak masalah. Milio bismillah niku kula prasaku kula srek niki Gusti Allah pokoke terserah sampean kula niki nganut ten sampean. Kula mboten berharap ten sing kula pilih, kula berharap kepada Allah. Wa ila rabbika wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wes aja atik bertengkar, aja atik api-apian elek-elekan. Sampai-sampai aku usul mbok gantian apa presiden rek. Januari Prabowo, Februari Jokowi, terus manu Maret diwalik wakile. Sampai Desember dijadwal, 5 tahun dijadwal. Wong padha tujuannya debat apa nih sing didebat, wong padha ae ngomongnya. Kan sing beda, padha ae. Semua parpol sama tuh tujuannya, mengabdi rakyat, mencerdaskan rakyat. Padha ae kabeh TNI, Polri kabeh cangkeme padha. Tapi coba dipelajari polisi-polisi yang sekarang terjadi. Jare menjaga kedaulatan, tak kok buka brak. Wong sak dunya sekian ratus negara boleh masuk Indonesia tanpa visa, sementara kene kate nang Korea setengah mati. Garek wis aku gak ngecam pemerintah. Bapak, itu yang membuat bangsa Indonesia menjadi sakti. Sampai kosong ana kutha sing kosong gak iso mbayar, wong kabeh kredit, kabeh utang kok. Kit sekolah wis utang arek-arek Amerika iki. Mulane kuat kon, enak kon, urip ku enak ndek Trowulan. Aja ndek kepengin nang New York. Gawe apa? Ndek kono gak ana selawatan, gak ana teplek, gak ana remi, gak ana gaple, gak ana sop kekil, gak ana rujak cengur. Gak ono apa-apa ndek kono iku, ndek kene iki sembarang ono, jam piro ae ono, utang rokok iso. Ndek Amerika gak iso utang. Cik goblok arek-arek kepengin kaya luar negeri. Sing paling enak urip di Indonesia dan di seluruh Indonesia yang paling enak adalah di Pulau Jawa, dan di seluruh Pulau Jawa yang paling enak adalah hidup di Jawa Timur, dan di seluruh Jawa Timur yang paling enak adalah di Mojokerto dan Jombang. Mulane sing Bupati Trenggalek melayu nang Surabaya. Oke ya, tepuk tangan sekali lagi, bismillah. Saiki sak nomor rek lagu sik ya. Mari ngono bapak-bapak berikutnya akan bergilir lagu apa rek saiki? Sing rodok modern dedek ngono rek. Metallica iku ya apa? Don apa Don? Mbak Via? Tolong ada usulan. Sing awakmu melak ngono ya. Waktune kari dhek rek. Waktune kari dhek. Pak Bimo, waktunya sampai jam berapa ini? Subuh Cak Dun. Subuhe sapa sih? Kan ndek Maya kon kudu cetha. Wong babi gak haram kon Maya. Haramku nek kok pangan. Nek kok keloni gak masalah. Cuman gendeng lah ngono. Kon nek wis terus rek, salat zuhur iku haram. Wong saiki jam 11 bengi kok salat zuhur. Wajib iku meneh jam 12 lah ngono ya.
Begitu jam 4 wis haram pisan. Dadi sing jelas ngomongi gue. Ya toh? Sing jelas. Oke, lagu apa rek? Dia Kamelia. Ngono ya. Apa rek? Duh. Mbak Via, ada usulan Mbak Via? Oke, kalau gitu kita mohon kepada bapak-bapak untuk ikut bernyanyi bareng ya. Oke, kalau gitu kita mohon ngene iki ae iki pangan rek, ngene suwen iki wis. Ayo dipangan. Ayo kono. Iki cek mundur. Yo, mikrofon ke depan semua. Bismillah. Untuk Republik Indonesia yang akan ditolong oleh Jawa Timur, yang akan dibangkitkan dari Jawa Timur dan akan dipimpin oleh orang-orang Jawa Timur, ya. Kita ringkes Indonesia melalui era-era dari kemerdekaan sampai hari ini. Nyun sewu Pak Dandim, Bapak dari Polda, Bapak Kepala BKPN, mikrofonnya ke depan. Mas Pri, habis ini Mas Pri, habisnya lagu ini Mas Pri, kemudian tanya jawab dan beberapa bapak yang lain. Mikrofon. Wes. Oke. Oke. Imam kayak kuing-kuing kayak Bu. Oke. Monggo Bapak. Ya, oke. Kita masukkan Indonesia ke dalam diri kita, ya Rek ya. Sejarahnya kita urut di dalam kesadaran kita. Jadi pertama maju tak gentar untuk era 40-an, kemudian era 50-an, 60-an dan seterusnya ngono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rek? Yele apa iki? Mas Emil ada enggak Jawa Timur? Jawa Timur apa ngono kan? Masih dicari. Kemarin di Sragen niku, Sragen guyub rukun ngene iki. Terus aku kondok, Mbak Ibu iku duduk guyub rukun nantang gelut yo ngene. Kemarin di Padang Bulan ya bedanya semua politik itu begini. Tapi hidupmu jangan begini, hidupmu harus begini, menggunakan jari-jarimu, menggunakan detail, budaya, estetika, akhlakmu dengan fungsi jari yang bermacam-macam. Begitu kan mlebu parpol mesti ngene, nyalek mesti ngene. Ono tanya caleg ngene, gak ono. Mesti ngene ta? Nah, ini adalah resolusi rendah. Dia memahami tangan hanya kepalannya saja, tapi tidak ada fungsi-fungsi detailnya, ngono ya. Oke, tapi tetap ngene ya penting rek. Nek gak ngene londo gak lunga pian ya. Ngono lho. Kita mulai dengan ngene, maju tak gentar, yuk. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju tak gentar, mengusir menyerang. Maju serentak, bentuk kita menang. Bergerak, serentak, menekan, menerjang, tak gentar, menyerang, majulah, menang. Masuk ke era 50-an. Hitam manis, yang hitam manis,
Aku bulan terang cuaca, ku pejam mata tapi tak enak. Yang hitam manis datang menjelma, yang hitam manis datang menjelma, kenangan yang menggoda. Aku teringat pandang pertama, aku teringat pandang pertama. Kita terbang ke era 60-an. Di sekolah yang kutunggu, Tiada yang datang, ku telah lelah berdiri, menanti-nanti. Bila ku pergi bersama kekasihku, bukan merasa gembira yang lalu. Bila menunduk sendiri, hatiku sunyi. Lagu yang sepi, yang malam. Begadang jangan bergadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Untuk ke era musik rock tahun 90-an. Saya berharap Pak Emil hafal lagu ini.